Mospet, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz. Karena di setiap program NSBU atau Ngobrol Santai bareng Ustadz, kita insya Allah akan membahas berbagai hal tentang agama Islam dan sangat dekat hubungannya dengan kepemudaan. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, sama-sama kita ketahui bahwasanya keberhasilan itu tentu dipengaruhi oleh banyak faktor tentunya ya. Dan faktor utama dari keberhasilan seseorang itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penghambat dari ridha Allah tentunya kepada kita sebagai seorang anak adalah tidak ridhonya orang tua kepada kita. Nah, pemuda juga merupakan seorang anak ya, kita ketahui. Nah, keberhasilan dan kejayaan seorang pemuda itu terkadang menjadikan seorang pemuda itu jauh dari kata berbakti kepada orang tua atau lalai dari berbakti kepada orang tua. Nah, sehingga perlu kita pertanyakan pada zaman saat sekarang ini, apakah dengan banyaknya penghasilan, kemudian jayanya seorang pemuda itu benar-benar bisa dikatakan sebagai berhasil, sedangkan ia jarang atau lalai terhadap berbakti kepada orang tua. Nah, seputar pembahasan ini insya Allah akan kita bahas dalam episode kali ini, yakni bakti pada orang tua, kunci keberhasilan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan mendengarkan berbagai nasihat tentunya dari Buya kita, yakni Buya Muhammad Al-Fisham Al-SMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Buya? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Buya, memang fenomena di zaman milenial nih Buya. Ya. Kita melihat bahwasanya sangat banyak dari pemuda ini yang ya bisa kita katakan berhasil dari segi ekonomi ya. Penghasilan kemudian jabatan. Ya. Namun terkadang kita sebagai seorang pemuda itu lalai dari berbakti kepada orang tua ya. Ya. Nah, yang ingin Anda tanyakan ya di awal-awal ini adalah ada nggak sih ya hubungan antara bakti kepada orang tua itu dengan keberhasilan kita nih ya sebagai seorang anak? Barakallah. Makasih Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan curahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hidup di dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Kehidupan kita ini bukan segalanya di dunia, tapi itu adalah bagaimana bisa menjadi jembatan yang menghantarkan kita kepada akhirat. Kesuksesan akhirat itu adalah kesuksesan yang hakiki, keberhasilan yang sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa
mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah faiz, menang, sukses. Itulah yang akan kita capai. Karena Allah sudah mengingatkan di akhir ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menggiurkan, kesenangan yang menipu. Keberhasilan yang dapatkan oleh seorang pemuda dengan curahkan keringatnya, banting tulang, sehingga dia memiliki mobil, memiliki rumah. Tapi kalau itu membawa dia kepada neraka, ini adalah keberhasilan yang semu. Ya, nah, maka kalau kita lihat langkah-langkah yang bisa kita capai untuk mendapatkan keberhasilan yang hakiki adalah bagaimana sebenarnya kita hidup di dunia. Dengan berbakti kepada orang tua. Itu adalah kewajiban seorang anak. Wajib ya. Wajib, bukan pilihan. Apabila seorang anak yang berhasil, lalu dia berbakti kepada orang tuanya, memperhatikan orang tuanya, ini adalah keberhasilan yang hakiki. Karena upaya dia untuk berbakti kepada orang tua, dia adalah langkah untuk dia mencapai kepada akhirat. Karena orang tua adalah pintu tengah surga untuk anak. Nah, jadi pemirsa bilahkanlah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Anda miliki, apapun keberhasilan Anda, berapapun kekayaan Anda, semegah apapun rumah Anda, semahal apapun kendaraan Anda, maka dia tidak akan bernilai di sisi Allah kalau seandainya Anda tidak berbakti kepada orang tua. Secara dunia mungkin Anda dikatakan sukses, berhasil. Tapi secara akhirat belum. Jangan-jangan sikap kita, mulai kita sebagai anak, sikap kita kepada orang tua cuek, lalai, nggak pernah menelepon, nggak pernah. Ya. Atau ditambah lagi pendamping hidup. Ya. Seorang istri yang terkadang merasa risih kalau seandainya orang tua atau ibu dari suaminya datang, berupaya untuk melalaikan anaknya dari orang tuanya, walaupun dia bergelimang dengan harta. Dan ini bukanlah kesuksesan, tapi ini adalah kesuksesan yang semu. Ya, kesuksesan yang hakiki adalah dia menjadi berbakti kepada orang tuanya di waktu dia hidup, ya, di waktu dia hidup, dan di waktu dia hidup itu betul-betul dia menjaga bagaimana pintu surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya betul-betul dia bisa raih. Kan itu ada kesempatan. Makanya dalam hadis dikeluarkan Imam Muslim, juga hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Baihaqi dan Tabrani dalam Mu'jam, di antara lafaznya mengatakan raghima anfim bri'in adraka walidahi aw ahaduhuma wa lam yadkhulil jannah. Merugi seseorang, ya, hidungnya ini kena dengan tanah gitu. Artinya mengungkapkan kerugian yang hakiki. Dia mendapatkan kedua ibu bapaknya atau satu di antaranya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Dengan adanya orang tua dia temukan ketika dia hidup, itu adalah kesempatan bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Dengan apa? Cara berbakti. Apapun jabatannya, apapun kedudukannya, sesukses apapun dia, kalau kesempatan ini tidak dia manfaatkan dengan baik, maka sia-sia dalam kehidupan. Nah itu. Kalau kita melihat dari penjelasan gue, tentu kaitan antara berbakti kepada orang tua itu dengan kesuksesan itu
kesuksesan hakiki ya. Nah, Itu sangat berkaitan dan salah satu sebab ya. ya. Jadi kita ingin tidak ada orang yang merugi ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Iya. Nggak ada orang yang akan bangkrut kalau seandainya dia berbakti kepada orang tua. Tapi malahan ketika dia dikatakan sukses, tapi orang tuanya ditaruh ke mati jompo, ya, karena merasa terganggu kesuksesannya. Boleh jadi itu ada istidraj yang diberikan oleh Allah Subhanahu, diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di akhir dari kehidupannya dia melarat. Ya. Sukses apa? Nama terkenal tapi batin tersiksa. Nah, Iya. Mungkin sekarang kita melihat ke fenomena, Ustaz. Ya. Kita nanti sebagai seorang orang Minang, Ustaz, ya. Iya. Orang Minang ini kan dituntut, apalagi laki-lakinya, untuk pergi merantau, Ustaz. Iya. Nah, ini mungkin terjadi di kalangan kita sebagai seorang mahasiswa, Ustaz. Iya. Mungkin mendapatkan kuliah di luar daerah, Iya. tidak di Mungkin luar negeri. Luar negeri bahkan Iya, gitu, Ustaz. Tidak dekat dengan orang tua. Kemudian di tempat kita berkuliah atau menimba ilmu itu, Ustaz, kita menemukan istri juga di sana mungkin, Ustaz, ya. Kemudian berkeluarga, memiliki usaha. Iya. Dan pada akhirnya kita lupa bahwasanya ada orang tua kita nih di rumah gitu, Ustaz. Iya. Nah, gimana Ustaz menanggapi hal-hal seperti itu, Ustaz? Mungkin nasihat juga nih bagi kita-kita yang Iya. merantau, Ustaz. Iya. Berbakti kepada orang tua di antaranya bermacam-macam. Kita menelepon setiap hari. Istilahnya setor wajah. Apalagi subhanallah sekarang ini. Bisa call Oh bahkan. iya, ya video call bisa, ya orang tua akan bangga dia, Iya. senang dia, ketika dia berbicara dengan anaknya, dia lihat anaknya dengan senang berbahagia, disampaikan oleh anaknya hal-hal yang enak, orang tua akan bangga. 5 menit. Kalau ketika dia misalkan kuliah, dia telepon. Pagi dia telepon. Sebelum dia absen di tempat Dengan kuliah dosennya, ya, dengan dosennya dia absen dulu dengan orang tuanya, kan gitu ya. Masya Allah. Ini yang kemungkinan bagi anak-anak muda menjadi satu hal yang mungkin belum terbayang lah ya. Iya. Belum terbayang dalam pikirannya. Tapi itu subhanallah salah satu di antara yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kita dekat dengan media yang ada, tapi ya atau walaupun berjarak dengan fisik kan gitu ya. Nah, itu satu. Kalau seandainya kita sudah berkeluarga, kita bisa video call, kita perlihatkan istri kita juga ngomong dengan orang mertuanya, dengan orang tua kita, anak-anak, ya cucu dengan neneknya, dengan kakeknya. Subhanallah, gembira. Orang tuanya merasa bahwasanya anaknya dekat. Nah, Pagi dia udah senang, anak saya udah nelpon. Ya. Nah, ini perlu dianukan. Kemudian kita punya kekayaan, kita berikan. Kita kirim. Berbakti kepada orang tua, saya mendapatkan sebuah pelajaran dari seorang, Masya Allah, yang dia adalah orang yang sudah melakukan. Insya Allah. Apa yang dia katakan, berbakti kepada orang tua adalah dengan perasaan bukan dengan akal. Ya. Apa yang dia minta, perasaan lebih didulukan, bukan akal. Kalau akal kita akan hitung-hitungan, mak itu belum perlu, itu nggak bisa, ya. Yang bagusnya begini. Pernahkah orang tua kita membesarkan kita dengan akal? Enggak ya. Maksudnya mereka membesarkan kita dengan perasaan. Kadang kita minta, dia kasih. Nah, Walaupun itu adalah sesusah apapun. Dia terkadang mengorbankan perasaan dia, mengorbankan keinginan dia demi anaknya. Karena dia mendahulukan kasih sayangnya. Kalau akal-akal, mungkin permintaan kita itu nggak masuk. iya. Ya? Nah, kita juga dengan orang tua kita seperti itu. Kita berikan apa yang bisa menyenangi dia, selama itu tidak
dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama tidak maksiat kepada Allah, berikan apa yang bisa kita berikan. Yang tidak sampai kepada tingkat kaidah umum dalam agama kita adalah la dharara wa la dirar. Tidak ada yang celaka dan mencelakakan, tidak ada yang bahaya dan membahayakan. Selama tidak mencelakakan dan tidak membahayakan, itu tidak apa-apa kita berikan. Nah, jadi walaupun kita berjarak, ya, mungkin kalau kita pulang susah, kita tetap bekerja untuk membantu orang tua kita cari orang yang akan bisa membantu. Kalau seandainya ada keluarga kita yang kakak kita atau adik kita support dia dengan keuangan. Ya, walaupun sebenarnya itu tidak tergantikan. Ya, keberadaan kita dengan orang tua tidak tergantikan, akan tapi zuruf, yakni kondisi dan situasi dan kondisi yang menuntutnya, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa meminimkan permasalahan-permasalahan itu, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua kita tetap walaupun kita jauh. Nah, Masya Allah. Tentu ini bukan sebagai penghalang ya, bukan penghalang, bukan bisa, penghalang. masih bisa. Apalagi media sekarang ini, Masya Allah, ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Terkadang kita punya misalkan taruh kamera, taruh di rumah, malahan orang tua kita 24 jam bisa melihat kita nih. CCTV. Dari CCTV bisa, semuanya, subhanallah, ya. Tinggal kita mau nggak memanfaatkannya ya. Ya. Masya Allah. Juga terkait dengan fenomena nih, Ustaz. Kita kan sekarang nih lagi banyaknya gerakan-gerakan hijrah gitu ya, pemuda yang hijrah, dalam artian dari yang sebelumnya nggak pernah sholat jadi sholat, gitu, yang sebelumnya malas jadi rajin sholat, dan dalam berbagai aspek hijrah gitu, Ustaz. Terkadang ada sebagian dari pemuda-pemuda ini, Ustaz, yang orang tuanya sangat dalam tanda kutip kontradiktif nih, Ustaz. Nah, dengan perubahan yang terjadi pada anaknya, dalam artian menjadi lebih baik gitu, Ustaz. Sebagai contoh, ketika dia mengetahui bahwasannya di keluarga masih ada kesyirikan gitu, Ustaz. Kemudian anaknya mengingatkan orang tuanya terhadap kesyirikan, jangan lakukan itu Pak, jangan lakukan itu Ma, gitu ya. Nah, namun kedua orang tua ini malah kontra dengan nasihat yang disampaikan oleh anaknya. Sehingga mungkin di sebagian kalangan kita pemuda ada yang langsung putus asa dan berkata bahwa susah menasihati orang tua gitu kan. Ngapain kita harus patuh kepada orang tua yang melarang kita dari berbuat baik? Nah, kira-kira ini gimana nih, Ustaz? Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Jika seandainya keduanya berupaya berjihad nih, berarti berupaya in jahadaka, ini berjihad dia, selalu dia berjihad. Dia mungkin menggoda kita dengan uang, menggoda kita dengan apa, atau dia ancam kita supaya kita berbuat syirik kepada Allah. Ini perintah dari dia nih. Fala tuti'huma. Jangan taati mereka di dalam masalah ajakan berbuat syirik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Gauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, sekarang dia tidak mengajak kita untuk berbuat syirik, tapi mereka yang terjerumus dan berbuat syirik. Kita harus lihat kenapa dia jatuh ke perbuatan syirik. Apa sebabnya? Harus kita lihat dulu sebabnya. Kenapa? Pertama mungkin karena keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Ya. Kemudian kebiasaan yang telah dilakukan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau seandainya dia faktor ekonomi, taruhlah dia buka usaha, dia supaya usahanya lebih bagus, pelaris dan yang lain. Nah, ini harus kita bagaimana? Kita sokong dia dengan dana. Ini satu dulu. Ya. Kalau seandainya model tokonya yang kurang, kita renovasi, ya, untuk membantu bagaimana cara kita ajarkan bagaimana marketing dan yang lain. Kemudian yang kedua adalah sama dengan kita melarang anak kecil. Kalau seandainya anak kecil main
main pisau. Nah, Kalau kita ambil, jangan ambil main pisau, taruh. Kita taruh. Ntar dia ambil lagi. Dia ambil. Kenapa? Karena kosong tangannya. iya, nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya. Nah. Nah, sekarang kita wujudkan ganti, badil. Ya, misalkan dia berbuat jimat misalkan. Kita sebutkan bahwasanya Nabi kita kalau seandainya sore kita berzikir seperti ini dan itunya, gitu ya. Kita berikan ganti. Jangan ajak orang tua berdebat. Jangan diajak orang tua berdebat. Jangan diberikan kesempatan kita berdebat juga. Kita sudah ngaji, tingkatkan akhlak kita kepada orang tua, tingkatkan perhatian kita kepada orang tua. Dia akan menilai sendiri, iya anak saya setelah ngaji sunnah ini akhlaknya semakin baik, perhatiannya semakin tinggi, nggak pernah begini, nggak pernah begitu. Itu yang harusnya kita dudukkan, gitu ya. Nah, nanti kita berikan berbicara dengan mereka sesuai dengan kadar logika mereka, ya, supaya mereka tidak mendustai. Apalagi mereka dalam keadaan dari kecil seperti itu tertanam pada jiwanya. Iya, prinsip. Kita aja ketika kita mendapatkan hidayah, sebelum kita mendapatkan hidayah, kita susah kok menerima. Iya. Ya, kita sering menolak, kadang-kadang malah kenapa sih terus sempit berpikir dan seterusnya, kayak gitu ya. Iya. Tapi ketika Allah sudah bukakan hidayah pada diri kita bisa menerima. Nah, sekarang orang tua kita pengen mengetuk, kita sebagai sebab terketuknya hati beliau. Jadi jangan frontal. Nah, ini yang harus dianukan. Jadi pemuda-pemuda yang sudah mendapatkan udah ngaji, dah hijrah, jangan frontal kepada orang tua. Ya, lemah lembut, berdakwah dengan hikmah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Masya Allah. Ini menjadi catatan penting bagi kita pemuda Islam dimanapun berada atau akan dimaksikan ngobrol santai bareng Ustadz. Nah, selanjutnya Ustadz, bagaimana Ustadz cara kita berbakti kepada orang tua yang mungkin sebagian dari sahabat kita, pemirsa di rumah, ada yang telah meninggal dunia, Ustadz, orang tuanya. Iya. Ya, ini ada sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun Syekh Albani menilai hadisnya dhaif. Kalau kita lihat maknanya bagus. Ya. Dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Bahwasanya dia mengatakan baina nahnu julusan 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajul min bani Salim. Ketika kami duduk bersama Rasulullah, tahunya datang seorang dari Bani Salimah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima?" Apakah masih tersisa berbakti kepada kedua orang tua yang bisa aku lakukan setelah mereka meninggal dunia? Kata Nabi, ya, nah, yaitu as-salatu alaihim. As-salatu alaihima yaitu maknanya menyolatkannya, sholat jenazah. Nah, ini bukan berarti dia harus jadi imam ya, enggak. Yang kedua mendoakannya. Maka mendoakan, ya Allah, terimalah arwahnya, tempatkan dia di tempat yang baik, ya. Kemudian sayangi dia, ya, masukkan dia dalam surga. Nah, kemudian yang kedua adalah istighfarullah, meminta ampunkan untuk mereka berdua. Ketika kita berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu adalah istighfar dan doa. Istighfar dan doa. Kita minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ya, ampunilah dosa mereka yang telah mereka lakukan, bla bla bla, dan seterusnya. Dan yang ketiga, tanfidhu ahdihima ba'da mautihima. yakni menjalankan janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Yang dimaksud begini, jika seandainya beliau pernah berjanji dengan tetangga, dengan kawannya, dan kita tahu atau diinformasikan
dan belum sempat janji itu dilaksanakannya, maka kita tepati. Kita yang menunaikan. Kita menunaikan. Termasuk juga wasiat. Ya. Wasiat selama wasiat itu tidak menyelisihi syariat. Yang keempat itu adalah ikramu sadiqihima. Memuliakan teman mereka. Teman mereka di dalam kehidupan sehari, teman-teman dekatnya. Kalau seandainya teman dekatnya sudah meninggal, anak-anak temannya. Masya Allah. Ya. Nah, di sini kita perlu sebagai orang tua nanti ya, atau para orang tua memperkenalkan anak-anaknya dengan kawan-kawannya. Ya. Nah. Ini loh teman bapak, teman ibu, teman abi, teman umi dan seterusnya. Ya, sehingga berkenalan. Yang terakhir adalah silaturahim, menjalin hubungan silaturahim yang tidak bisa dijalin kecuali melalui mereka berdua, yakni sebab mereka. Contoh misalkan kalau kita di orang kampung Minang ya, bako ya, keluarga bapak. Bako itu tahu artinya bako, istilahnya ada katanya mengatakan bako. Jadi bako itu tetap asal usul kita kan mereka, orang tua laki-laki, ya itu abadi, harus kita jalin. Kalau kita kan kadang-kadang di Minang ketika ayah sudah meninggal dunia, bako kelupa. Ya, ada komunikasi lagi ya. Kurang komunikasi. Nah, kemudian dengan pihak ibu siapa namanya? Anak pisang atau apa gitu lah. Nah, kita jalin hubungan. Komunikasi, minimal kita tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Iya. Dan di samping itu lagi dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit, yaitu bersedekah atas nama orang tua. Berwakaf misalkan. Ya. Contoh misalkan kita di Surau TV atau di Yayasan Darul Iman punya wakaf produktif ya. Dan ini akan kita usahakan untuk kita kembangkan. 1 hektar untuk atas ibu saya meninggal dunia. 1 hektar untuk bapak saya sudah meninggal dunia. Berapa tuh? Mengalir terus tuh. Terus. Ya, seorang Ubadah bin Samit dia mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan aku tidak ada di hadapannya. Kalau seandainya aku bermanfaat enggak? Kalau seandainya aku bersedekah. Kata Nabi. Lalu kebunku yang subur itu adalah sedekah atas nama ibu. Kadang-kadang alhamdulillah kita sebagai anak sekarang ini punya harta. Mungkin orang tua kita dulu susah untuk mendapatkan harta. Nah, sehingga mereka belum terfikir untuk berwakaf. Apalagi mungkin ada di antara mereka keterbatasan ilmu agamanya gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita bisa memberikan menjadikan mereka dapat pahala banyak. Ya, terus mengalir ya. Wakaf produktifnya seperti misalkan kita di Darul Iman itu kita kembangkan ya, sehingga dari hasil itu kita belikan beras untuk kaum fakir miskin, untuk hal-hal sosial, untuk pendidikan. Ya, ke depan kita akan membuat program yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini terus mengalir. Kalau sekarang nih kita kasih blok 40 juta, 45 juta misalkan habis. Memang terpakai misalkan dibangun wakaf tanah, iya tetap terpakai. Tapi kalau ini lebih kita kembangkan lagi. Tadi kita mau beli tanah 1 hektar bisa beli 2 hektar, bisa 3 hektar dan seterusnya gitu kan. Nah, ini manfaat dari wakaf produktif. Nah, jadi kita bisa seperti itu. Ya, kita bersedekah ya atas nama orang tua kita. Masyaallah, barakallahu fikum ya. Selanjutnya ya. Mungkin agak aneh pertanyaannya ya. Iya. Apa tuh? Namun perlu kita tanyakan ya. Kita kan sering mendengar bahwasanya yang durhaka itu anak misalnya. Iya. Nah, sekarang kita tanyakan, ada nggak sih orang tua yang durhaka? Nah, gitu pertanyaannya. Iya. Pada suatu hari seorang bapak bawa anaknya ke Umar bin Khattab. Dia mengatakan, anakku ini nggak mau berbakti kepadaku. Lalu si anak bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, apa katanya? Apa hak anak yang harus dinunaikan oleh si ayah? Amirul Mukminin dia mengatakan, yakhtara lahu umman salihah wa yu'allimahu syai'an min kitabillah wa yakhtara lahu isman hasanah. Carikan ibu yang salihah untuk dia
Berarti hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah atau seorang laki-laki semenjak dia ingin mencari istri. Jauh ya. Wow, sudah jauh gitu ya. Sudah dari awal. Ya, carikan ibunya yang solehah. Mengajarkan kepadanya Al-Quran, yakni maksudnya agama. Maka si ayah harus berilmu agama. Kemudian beri nama dia nama yang baik. Apa kata si anak tadi? Ya Amirul Mukminin, bapakku belum menunaikan ini. Dia telah pilihkan bagiku ibu yang aku tidak merasa terhormat dengannya. Berarti mungkin ibunya cerewet, kayak akhlaknya nggak bau, sehingga dia tidak terasa senang. Yang kedua, dia tidak mengajarkanku agama, tidak mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, aku diberi nama dengan kumbang. Nama kumbang. Apa kata Amirul Mukminin? Ya man hada, wahai orang ini. Idhab, pergi kamu. Qad aqaqtahu qabla an yu'aqaq. Engkau telah mendurhakainya sebelum dia berdurhaka kepadamu. Maksudnya orang tuanya dia ya? Orang tuanya sudah durhakai anaknya sebelum anaknya durhaka kepada. Yakni di waktu kecil si ayah punya tanggung jawab untuk berbakti kepada anaknya. Mendidiknya dengan baik, menjaganya, mengajarkan agama kepadanya. Ya, karena dia itu nanti yang akan besar. Pendidikan di waktu kecil itulah yang akan menghantarnya dia bisa berbakti kepada orang tuanya nanti pada ketika dia dewasa, orang tua sudah tua. Ya. Tapi kalau tidak diajarkan, berarti dia telah menjadikan durhaka dia kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepada dia. Nah, gitu. Jadi kadang memang nggak perlu heran ya terkadang. Tidak perlu heran. Jika memang ada anak yang durhaka, tentu orang tua perlu introspeksi. Nah, ya di antaranya Masya Allah ada lagi misalkan ya. Nah, Biasa nih anak-anak orang tua ya. Kalau anak nakal apa katanya? Kuapa Anda coba bismillah katanya. Ada adab-adab yang harus dilakukan. Sebelum berhubungan suami istri, baca doa. Ya. Karena Nabi SAW katakan siapa yang baca bismillah, ya, lalu dia bacakan doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, maka kalau ditakdirkan dalam hubungan dia itu adalah anak, maka syaitan tidak akan mengganggu. Ya, ini adalah hak anak yang harus dia tunaikan. Gitu. Nah, itu. Masya Allah. Pemirsa rahmati Allah SWT, sangat banyak hal yang bisa kita ambil dari diskusi ringan kita tentunya dengan Buya kita. Tentunya semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi pemuda di mana berada. Ada lagi yang lain. Apa itu ya? Seperti doa orang tua. Doa orang tua. Ini yang hadis Nabi SAW. Ya. Doa orang tua itu termasuk doa yang dikabulkan. Ada 3 doa yang salatu da'awati mustajab. Ya. 3 doa yang yang dikabulkan. Nah, di antaranya adalah doa orang tua untuk anak. Atau doa orang tua atas anaknya. Ya, doa celaka. Ya, doa celaka, hati-hati. Juga dikabulkan. Doa kebaikan juga dikabulkan. Maka kita orang tua sebagai orang tua jangan terlalu emosi kepada anak-anak. Ya. Karena emosi itu datang dari syaitan. Kita mendoakan celaka untuk anak-anak kita, yang akan celaka ada anak kita, yang akan jelek adalah kepada kita juga. Iya. Gitu ya. Nah, maka doakanlah kebaikan, dan itu adalah doa yang dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jazakallahu khairan ya. Barakallahu fiik, hayakum. Barakallahu fiik atas nasihat yang telah disampaikan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan kepada pemirsa dimanapun berada, semoga episode kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, baik itu kalangan orang tua maupun anak-anak, baik pemuda maupun adik-adik kita yang masih kecil tentunya yang menyaksikan ngobrol santai bareng Ustadz pada kesempatan kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kembali di episode selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menarik untuk kita simak. Dan pada kesempatan kali ini marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.